Shalom. Selamat Paskah. Sekali lagi, selamat Paskah. Kalau saya katakan Kristus telah bangkit, maka jawaban Anda apa? Ia telah bangkit. Jadi dari depan saya mengatakan Kristus telah bangkit. Itu bukan jawaban orang Kristen. Kristus telah bangkit. Ia telah bangkit. Berarti masih banyak yang belum memaknai dan juga mendalami apa makna kebangkitan Kristus. Maka pada hari ini sesuai dengan kemurahan hati Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbicara tentang sabda Kristus sendiri dalam Wahyu yang pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ke-18. Dikatakan demikian, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, apa yang disampaikan oleh Kristus kepada Yohanes Rasulnya ketika ia diasingkan ke Pulau Patmos. Ketika aku melihat dia, Yesus, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ayat 18 yang akan kita highlight. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan kita adalah perayaan yang terbesar di dalam sejarah pewartaan Injil. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci yang sama, jikalau ia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kebangkitan Kristus adalah suatu tanda bahwa ia adalah pribadi yang datang ke dunia bukan hanya dimaksudkan untuk mati, tetapi ada suatu misteri yang ia kerjakan melalui kematiannya itu. Natal terjadi. Kelahiran Mesias di kota mungil Bethlehem kurang lebih pada tahun 4 sebelum Masehi. Dia lahir di sana, Majus mengunjunginya, tujuannya adalah salib itu. Ketika dia disunatkan, ketika ia dibaptiskan pada usia 30 tahun, tujuannya adalah salib itu, dan tujuan dari salib itu sendiri adalah kebangkitan itu. Jadi ketika Kristus mengatakan, "Lihatlah, aku telah mati, namun aku hidup untuk selama-lamanya." Ini adalah inti dari inti Injil itu sendiri. Injil itu apa? Injil adalah kabar baik. Kabar buruknya apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa sejak mulanya, kemudian Adam dan Hawa pergi bersembunyi karena mereka tahu mereka sudah berdosa. Lalu sebelum itu apa perintah Allah kepada Adam dan Hawa? Kalau engkau makan buah pengetahuan ini, engkau akan mati. Jadi kabar buruk sejak semula kepada dunia, dalam hal ini di dalam persekutuan dengan keturunan Adam, adalah kematian. Tetapi dibalik dari semuanya itu, ketika Adam didapati mati, ketika Adam didapati diterima atau menerima kabar buruk, pada saat itu juga diberikan Injil yang mula-mula. Dan apa yang Allah janjikan? Keturunan perempuan yang akan meremukkan keturunan iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan sejak semula tak pernah menjanjikan agama, dia tidak pernah menjanjikan kepercayaan, dia tidak pernah menjanjikan suatu sistem. Yang dia janjikan sebagai obat atau pemulihan kepada kabar buruk itu adalah suatu Injil, bahwa nantinya kematian itu akan ditaklukkan oleh anak laki-laki yang datang dari keturunan perempuan. Dan tanpa berlama-lama, 2000 tahun lalu, ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret yang disebut Tuhan dan juga Kristus oleh para murid dan para pengikutnya. Ia telah mati dengan merelakan dirinya naik ke atas salib. Tapi tidak hanya demikian, ia juga telah bangkit. Apa makna kebangkitan Kristus? Apa arti kebangkitan Kristus? Kalau kita belajar tentang apa makna kebangkitan Kristus, apa yang akan saya paparkan ke depan adalah alasan mengapa sebenarnya tak seorang pun mampu dan tak seorang pun punya alasan yang cukup untuk menolak Kristus demi hidupnya. Apa yang akan saya katakan ke depan adalah alasan mengapa orang tidak boleh dan mutlak, secara mutlak
tidak dapat menyangkal Kristus kalau memang tujuannya adalah untuk hidup. Satu-satunya pribadi di semesta, satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak takluk oleh kematian, itu hanyalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak kaisar, ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak penguasa, ada begitu banyak dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan yang disebut sebagai Allah dan Tuhan. Tapi kemanakah mereka pergi sampai hari ini? Apakah yang mereka mampu lakukan? Apa yang dibuahkan oleh mereka? Apa yang telah diperbuat oleh mereka? Yang disebut sebagai kekaisaran Roma, sebagai kekaisaran yang terkuat di sepanjang sejarah dunia. Dinasti Tiongkok yang disebut sebagai dinasti yang begitu cerdas. Cleopatra yang begitu rupawan. Kemudian dinasti dari Yunani, dari Persia dan Babilonia. Mereka adalah pengisi kebesaran di dalam sepanjang sejarah manusia yang adalah keturunan Adam. Tetapi di manakah mereka sekarang? Apa yang mereka sudah perbuat? Apa yang mereka sudah lakukan? Apa yang mereka sudah perbuat? Tidak ada. Semua yang dianggap besar oleh dunia, semua yang dianggap hebat oleh dunia, semua yang dianggap kuat oleh dunia, pada akhirnya telah kalah pada satu hal yang disebut dengan kematian. Jadi sehebat apapun orang, sebesar apapun manusia, sekaya apapun engkau, secerdas apapun engkau, sebijaksana apapun engkau, pada akhirnya engkau hanya kalah kepada dosamu sendiri yang menghasilkan kematian. Sebab ada tertulis, upah dosa adalah maut. Tetapi ada satu orang yang dianggap hina, yang dipandang rendah oleh dunia 2000 tahun lalu, yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Ketika ia yang menggenggam segala sesuatu datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dia datang menjadi orang yang sangat miskin. Dia datang di dalam kesederhanaan dan kemurahan hati Bapaknya, dan ia tak memiliki apa-apa. Serigala punya liang. Ia tak punya tempat untuk menempatkan kepalanya. Tetapi dia telah memenangkan sesuatu yang tidak dapat dimenangkan oleh siapapun kecuali dia di semesta ini, yaitu kematian. Ketika ia bangkit dari mati, ia mau memberitahu seluruh dunia. Ketika ia bangkit dari kematian, ia ingin memberitahu saya, orang berdosa yang akan mati. Ia ingin memberitahu kamu, orang berdosa yang akan mati, bahwa wahai Elia, wahai engkau anakku, kamu pun akan mati. Tapi jikalau kamu mau tetap di dalam kematian itu, kalau kamu mau terus berdiam dalam kematian itu, maka jangan percaya kepadaku. Tapi kalau engkau mau keluar dari kematian, kalau kamu mau tidak ditahan oleh kematian itu, percayalah kepadaku, Yesus Kristus. Karena apa? Karena akulah satu-satunya yang telah berhasil mengeluarkan diriku dari kematian itu melalui kebangkitanku. Apa tujuanmu bekerja, anak muda? Apa tujuanmu hidup? Apa tujuanmu cari uang? Kamu ingin hidup kan? Kamu punya uang banyak, tujuanmu apa? Agar kau bisa cari rumah sakit termahal kalau kamu sakit, agar usiamu semakin panjang, agar kamu bisa beli makanan sehat, agar engkau tidak sakit, agar kamu bisa beli rumah bagus, kemudian tidak ada penyakit, agar kamu bisa beli tempat atau barang-barang terbaik, agar kamu tidak sakit. Sebenarnya yang kamu takuti itu apa? Kematian. Siapapun dan apapun agamanya, yang kamu takuti adalah kematian. Sehingga orang-orang berusaha dengan licik, berusaha oleh dosa, korupsi, mencuri, membunuh, demi uang, demi perutnya, karena uang untuk perutnya, demi hidupnya yang terus menerus. Kalau sebenarnya yang jiwamu inginkan adalah hidup, kalau sebenarnya yang diinginkan oleh batinmu adalah hidup, kalau sebenarnya kematian yang paling kamu takuti, wahai keturunan Adam, mengapa engkau tidak mempercayakan dirimu kepada Kristus yang telah mati, namun telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya? Apa yang bisa diperbuat oleh dewamu di luar Kristus? Apa yang bisa diperbuat oleh nabi yang di luar Kristus? Sampai hari ini mereka masih didoakan, sampai hari ini mereka masih di dalam tanah. Mungkinkah engkau berharap hidup dari mereka yang masih di dalam tanah? Jadi kalau keinginan batinmu adalah hidup, engkau orang berdosa dan saya yang lebih berdosa tidak punya alasan untuk menolak Kristus kalau engkau mau mendapat hidup. Sebab hanya dia sajalah, dan hanya dia sajalah satu-satunya pribadi di sepanjang sejarah semesta yang telah hidup dari kematian dan tidak mati lagi.
mengenai Henok, mengenai Elia. Mereka akan datang ke dunia ini dan mati lagi dalam Wahyu 11. Jadi Kristus di dalam kemurahan hati Bapaknya yang mengutus ia, dan di dalam persekutuannya dengan roh Bapaknya, Roh Kudus yang berkarya di dunia hingga hari ini, ingin memberitahu saya dan kamu, anak-anakku, bagaimanapun kamu akan mati. Apapun yang kamu lakukan demi memperpanjang usiamu, kamu tak bisa lakukan. Usaha manusia tidak akan berhasil menambahkan satu hasta usianya. Tetapi bagaimanapun anak-anakku, engkau akan mati. Oleh karena itu, demi hidup yang engkau rindukan yang selama-lamanya itu, maka percayalah kepadaku yang telah membuktikan kepadamu dalam sejarah bahwa aku telah hidup selama-lamanya. Maka ia pun bersabda, namun aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Itulah alasan mengapa kamu harus percaya kepada Kristus kalau tujuanmu mau hidup. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus, kalau ada orang menjual Yesus demi uang, demi harta, demi tahta, demi jabatan, apakah yang engkau cari sebenarnya? Kamu ingin dapat uang, jual Yesus, tujuanmu untuk isi perutmu, tapi bagaimanapun kau akan mati. Yudas yang sudah punya banyak uang, Yudas Iskariot yang jual Yesus punya banyak uang, tapi ia pun pada akhirnya mati. Sungguh malang sekali. Jadi kalau tujuanmu adalah ingin mencari dunia, maka jangan bersekutu dengan Kristus, tapi bersekutulah dengan Adam. Tetapi kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau memperoleh hidup, bersekutulah kepada Kristus. Sebab Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-15, ia berkata apa? Sebab di dalam persekutuan dengan Adam kita mati, tetapi di dalam persekutuan dengan Kristus kita dihidupkan kembali. Sehingga tujuan Allah yang sejak semula menciptakan kita untuk hidup yang kekal, tapi diganggu oleh manusia itu sendiri, oleh dosanya sendiri, sehingga menyebabkan dia mati. Maka di dalam Kristus dia menawarkan hidup yang kekal. Maka tujuan Allah yang semula bahwa manusia diciptakan untuk hidup yang kekal dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan berpikir bahwa kau dan saya dicipta untuk mati. Tidak pernah. Anak-anak muda, engkau tidak dicipta untuk mati. Jadi kalau kau meninggalkan Kristus, menjual Yesusmu yang mulia, menjual pengorbanannya, apa yang kau cari? Sebanyak apapun uang orang, sebesar apapun rumah orang, secantik apapun wajahnya, pada akhirnya akan berakhir dalam tanah. Tapi kalau kau menjual Yesus, tidak ada pengharapan pada dirimu. Itulah sebabnya orang-orang di luar Kristus takut pada kematian. Tetapi seluruh para rasul yang adalah murid-muridnya Kristus, dan termasuk dalam hal ini adalah Saulus atau Paulus dari Tarsus, mereka mengatakan, kalau hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Itulah yang membuat mereka tidak takut mati teraniaya demi pemberitaan salib. Karena mereka tahu Tuhanku yang kulayani, Yesus Kristus dari Nazaret anak Maria itu telah mati, namun ia telah membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian yang disaksikan 500 orang. Ia berkata, kalau Tuhanku yang kulayani Yesus Kristus telah mati, dan ia di dalam kerelaan hatinya telah membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kematian itu, maka untuk apakah aku takut pada kematian? Jadi orang Kristen, jangan takut mati, tapi jangan cari mati. Itu hal yang berbeda. Jadi kalau kamu mau hidup, kamu tak punya alasan yang cukup untuk menolak Kristus. Mampukah kamu menyediakan satu orang saja yang seperti Kristus? Kebangkitan Kristus tidak lagi berkutat pada hal apa? Tuhan kok mati? Firman Allah kok jadi manusia itu tidak penting. Mau dia jadi kedondong, mau dia jadi kupu-kupu, itu tak masalah. Tapi apa tujuannya melakukan itu semua? Tapi dalam kitab suci yang kudus, Kristus sabda Allah pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena ia memang adalah saksi yang setia, yang benar dan yang amin. Maka ia membuktikan sabdanya itu dengan mati lalu bangkit kembali. Jadi Yesus Kristus bukanlah seorang pendusta. Jadi kalau orang berkata, kenapa Yesus mau mati? Jawabannya simple. Bagaimana caranya Kristus ingin menyelamatkan kami dari kematian kalau ia sendiri tidak memasuki kematian itu? Kalau di ruangan ini ada terjebak,
Kalau di ruangan ini ada orang tertawan, lalu bagaimana cara saya menyelamatkan kamu dari ruangan ini? Saya sebagai juru selamat akan memasuki ruangan ini untuk menarik kamu keluar dari kuasa ruangan ini. Maka Yesus Kristus demi karya dan kehendak Bapaknya untuk mengeluarkan saya dan kamu yang dikuasai oleh kematian akibat dosa kita masing-masing, Ia dengan rela turun ke dunia orang mati. Dia merusak kerajaan itu, lalu Dia merebut semua orang di dalam, melumpuhkan kuasa kematian itu, dan membuktikan bahwa Ia menang melalui aku telah bangkit. Jadi adalah kebodohan bagi orang Kristen kalau tak mengerti apa makna kebangkitan Tuhan dia. Inilah alasan yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh siapapun kalau orang ingin merendahkan Kristusmu. Sebab katakanlah kepada orang-orang yang berhikmat oleh dunia dan juga yang memiliki filsafatnya yang kosong, mampukah engkau menunjukkan yang seperti Tuhanku Yesus Kristus dari Nazaret itu? Bagaimanapun tidak ada, tidak pernah ada. Jadi kalau engkau wahai anak-anak muda, saya lihat di sini banyak anak muda, karena saya pun masih muda. Kalau kamu menjual Yesus demi laki-laki, kalau kamu menjual Yesus demi perempuan, pertanyaan saya, apakah yang bisa dilakukan laki-laki itu di dalam kematianmu? Apakah yang bisa dilakukan perempuan itu di dalam kematianmu? Siapakah yang dapat menolongmu? Orang yang paling kaya pun sudah mati. Adakah mereka membawa sesuatu ke liang kuburnya? Tidak ada. Kalau hanya Kristus saja yang dapat menolongmu di dalam hidupmu setelah kematianmu, lalu mengapa engkau menghabiskan cintamu kepada dunia? Engkau sangat mencintai pacarmu, wahai perempuan. Aku suka provider man. Pintu mobil dibuka, setiap Valentine ada bunga, setiap bulan dikirim transfer, beli boneka, beli baju. Kamu mencintai laki-lakimu, laki-laki juga begitu. Pacarnya ingin es krim yang enak, dibelikan. Pacarnya pengen baju yang bagus, dia pergi ke toko mewah, dia beli baju 50 juta, dia beli sepatu, lalu dia pamerkan ke sosial medianya. Padahal kau pun tak tahu, orang yang kau suguhi demikian pun akan mati, sama sepertimu juga akan mati. Tapi pernahkah engkau mencintai Kristusmu dengan cara yang sama? Sedangkan Ia yang telah menolongmu, dan hanya Ia yang bisa menolongmu. Mengapa engkau menghabiskan perhatianmu pada hal yang dapat binasa, dan engkau melupakan ketulusan Tuhanmu yang telah tersesah demi kamu? Kalau kamu galau karena pacarmu enggak jawab teleponmu, ya, kamu marah-marah karena suamimu lama sekali pulang, kamu marah-marah karena bisnismu enggak berhasil, kamu emosi karena pekerjaanmu belum ditemukan. Kalau kamu galau, kamu marah, kamu emosi hanya karena itu semua, apakah artinya Dia yang tersalibkan itu buat kamu? Apakah artinya Dia yang telah tersesat buat kamu? Bukankah seperti para rasul telah melakukan? Bukankah apa yang telah dilakukan oleh Kristus itu adalah alasan yang cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Dia? Sebab hanya Ia saja yang telah bangkit dari mati. Jadi kalau anak-anak muda, kamu menghabiskan banyak waktumu demi pelayananmu kepada dunia dan kepada manusia. Kalau cintamu lebih besar kepada dunia, kalau cintamu lebih besar kepada manusia, Kristus sendiri berkata, jikalau engkau lebih mencintai orang lain daripada aku, engkau tak layak bagiku. Maka sekarang, meskipun engkau muda, dan bukan hanya untuk anak muda, buat orang tua saya yang saya kasihi di tempat ini, Bapak Ibu, usahakanlah dirimu untuk melakukan suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus. Karena engkau tak tahu kapan engkau mati. Mati atau tidak perlu, karena kematian tidak ditakuti. Tapi masalahnya kapan? Kalau saya mati tapi saya belum melakukan hal yang baik demi Allahku, kalau saya mati, saya belum membuktikan cinta saya kepada Tuhanku. Lalu ketika saya berhadapan dengan Kristus di pengadilannya, Ia bertanya, wahai Elia, aku telah menganugerahi engkau hidup anakku, tapi apakah yang telah engkau lakukan demi cintamu kepadaku? Apakah yang telah engkau lakukan sebagai bukti cintamu kepadaku? Apakah yang akan kujawab? Kalau belum ada, usahakanlah itu. Sebab Kristus pernah bersabda, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku.
Agung sekali kebangkitan Tuhan, betul? Tetapi itu juga menampar saya dan kamu lebih keras. Kalau dia saja telah bangkit, lalu kita menikmati makna kebangkitan itu, mengapa saya dan kamu tidak bangkit dari cintamu dan kasihmu yang padam itu? Pikirkanlah kematianmu, pikirkanlah waktu-waktu terakhirmu, agar kita selalu mempersiapkan setiap hari kemanapun kita melangkah demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Agar ketika kita berhadapan dengan Dia, masuklah engkau ke dalam perjamuanku. Pernahkah engkau berdoa, ya Kristus, kalau aku mengetuk pintumu, bukakanlah pintu bagiku. Jangan izinkan aku kedinginan di luar dari kemahmu. Karena engkau merenungkan bahwa memang sebenarnya tak ada yang bisa kita perbuat di luar Kristus. Maka benarlah sabda Tuhan kita yang mulia itu, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau di luar Kristus memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mengapa banyak orang yang mengaku Kristen, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, masih mengandalkan apa yang ada padanya tetapi melupakan kekayaan Kristusnya yang adalah kebangkitannya yang nyata itu? Banyak orang yang mengaku Kristen tapi sombong. Tadinya dia orang miskin, tapi setelah dia kaya, dia menjadi sombong. Sebenarnya yang kau kejar kekayaan atau kesombongan? Apa yang sebenarnya didambakan oleh hatimu? Itulah Tuhan. Kalau kau mendambakan uang, maka uanglah Tuhanmu. Tapi kalau kau mendambakan perkenanan yang ilahi di dalam kesederhanaan dan kemurnian hatimu melalui iman yang telah dianugerahi oleh Kristus kepada kita, maka itulah kekayaanmu. Sebab hikmat dunia memang berbeda dengan hikmat Allah. Sama seperti siapa? Nuh. Ketika Nuh bangun bahtera, orang-orang di sana ketawa. Bodoh sekali engkau, wahai Nuh. Ngapain kamu bangun bahtera di tempat yang datar begini? Mengapain kamu bangun bahtera di tempat yang tinggi seperti ini? Tapi ketika dunia menertawakan dia, yang menertawakan itu pun telah mati, dan yang selamat hanyalah Nuh. Sama seperti Kristus di zaman sekarang. Orang-orang menertawakan imanmu, Tuhanmu mati, Allahmu mati. Ngapain kau percaya kepada Yesus hanya anak manusia? Dia lapar, Tuhan kok lapar. Dia minum, Tuhan kok minum. Dia menertawakan imanmu, bukan? Orang yang menertawakan imanmu, yang menganggap bodoh hikmat yang ada padamu, akan bernasib seperti yang menertawakan Nuh. Karena Kristus adalah bahtera itu sendiri. Oleh bahtera Nuh diselamatkan, oleh Kristus manusia diselamatkan. Hanya satu bahtera yang menyelamatkan Nuh, maka hanya satu Kristus yang menyelamatkan keturunan Nuh. Jadi kalau orang menertawakan kamu dengan Yesus Kristus yang kamu banggakan, berdoalah bagi dia. Karena mungkin saja dia tidak akan pernah tertawa lagi kalau dia berhadapan dengan mata tembaga Sang Mesias itu. Kalaupun mereka demikian dan mereka belum mendengar kebenaran, maka perdengarkanlah kebenaran sebagaimana perintah dari Tuhan kita yang berkata, Injililah semua orang. Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kebangkitan Tuhan. Sebab semua orang yang kutemui bagaimanapun akan mati sebagaimana aku mati. Lalu ketika aku tidak memberitakan kebangkitan Tuhanku, maka tidak ada pengharapan pada mereka. Tapi jikalau aku sungguh-sungguh mengasihi engkau, maka aku tidak akan membiarkan engkau untuk mati dalam dosamu. Tapi aku akan menyuguhkan Kristus kepadamu sebagai penawar dari masalah jiwamu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mengasihi Allah, kamu sungguh-sungguh mengasihi sesamamu, kamu sungguh-sungguh mengasihi sahabatmu, maka jangan berikan dia uang, jangan berikan dia mobil, jangan berikan dia rumah, tapi berikanlah ia Kristus yang bisa memulihkan jiwanya. Karena kebahagiaan itu, sekali lagi saya katakan, bukan status benda, tapi kebahagiaan adalah status batin. Sebab Kristus datang ke dunia, ia yang punya segala sesuatu. Ia tak bawa apa-apa, tapi bahkan ia tetap bahagia. Ia rela tunduk kepada kehendak Bapaknya, bahkan ketika ia tersalib di atas kayu salib. Hikmatnya Kristus sebagai yang empunya sumber dari ciptaan, ketika datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, tapi dia tetap bahagia. Maka seharusnya kita yang mengikuti dia, bukankah kita harus tetap bahagia apapun keadaan hidupmu? Kalau keadaan hidupmu ditentukan, oh, gaji saya turun 500.000, pacar saya tinggalin saya, lalu aduh iman saya naik turun.
Imanmu berdiri di atas pasir, bukan di atas batu karang yang teguh. Iman harus berdiri di atas dasar pengharapan yang pasti dan kasih yang telah terbukti dari Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Sebab mengapa kau cari uang? Mengapa kamu bekerja dan lain sebagainya? Itu demi memperjuangkan hidup. Tapi di dalam Kristus hidup itu sudah diperoleh, maka sebenarnya kau tidak perlu apapun. Oleh karena itu bangunlah imanmu di atas dasar Kristus sebagai batu karang yang teguh, yang telah bangkit dari mati, yang telah memberikan belas kasihan yang besar kepada dunia. Sehingga apapun keadaan hidupmu, mau naik mau turun, itu tidak akan memengaruhi cintamu, kasihmu kepada Kristus. Jadi kalau ada yang berkata, iman saya naik turun, iman saya seperti gunung dan lembah, berarti ada yang salah padamu, karena kamu masih berharap pada apa yang tampak, tidak berharap pada apa yang tidak tampak. Sedang Kristus yang sama itu pernah bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kalau kamu tunggu melihat dulu baru kamu percaya, itu bukan iman. Jadi sekalipun saya tidak melihat Kristusku yang telah bangkit, aku hanya melihat, meskipun di fakta sejarah dia dibuktikan bangkit, tapi meskipun aku secara kasat mata tidak melihat dia bangkit, tapi ketika aku melihat rasulnya yang rela mati demi dia, apakah yang akan bisa ku jawab? Apakah alasanku yang cukup? Mungkinkah rela rasul-rasulnya itu mati demi kebohongan? Kristus itulah yang selalu mengasihani umat manusia. Kemuliaan itu hanya bagi dia, sebab dia sendiri yang menyatakan kemuliaan itu. Jadi Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhanku yang mulia dan Tuhanmu juga yang mulia, yaitu Yesus Kristus, dan anak-anak muda yang hidup di dalam zaman yang sama dengan aku, dari mimbar ini saya mengatakan, mari kita berjuang, mari kita berupaya untuk membuktikan kasih kita kepada Kristus setiap hari. Mintalah kepada dia hati seperti hatinya, agar kita mampu mengasihi dia, mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita, dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Sebab Kristus pun dalam segala sesuatu yang terima, di dalam penderitaannya, ia telah menanggungkan semua itu. Kalau saya menderita, kamu menderita, saya dan kamu layak memperoleh itu karena kita berdosa. Tapi Kristus jauh lebih menderita daripada kita, sedang ia tidak berdosa. Ia tak layak menerima itu, tapi ia rela menanggungkan itu. Itu kasih yang tidak pernah ada. Oleh karena itu, kalau engkau ingin mengasihi, kalau kamu ingin hidup dalam kasih, kamu tidak punya alasan untuk tidak melihat dan memandang kepada Kristus. Dan terlebih-lebih lagi di dalam pengharapanmu yang pasti, jikalau engkau mau hidup, engkau tidak punya alasan yang cukup, engkau tidak punya alasan apapun untuk menolak Kristus sebagai satu-satunya yang telah hidup di dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, semoga Tuhan yang selalu mengasihani kita selalu dan mengampuni kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang telah ia perintahkan di dalam sabdanya yang mulia, agar kita semua dipertemukan kembali ketika ia datang sebagai Raja. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Allah Sang Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa, bahwa kami Engkau berikan sesuatu, yaitu iman, agar kami bisa hidup di dalam perkenananmu. Kami bersyukur mengenali bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus yang adalah anakmu itu yang Kau utus bagi dunia. Sehingga di dalam Yesus Kristus itulah kami memiliki kasih, iman dan pengharapan yang pasti. Kami begitu bangga dan kami bersyukur oleh karenanya. Oleh karena itu Bapa, selalu kiranya Engkau yang memampukan kami untuk semakin mencintai-Mu lebih dalam, mengasihi-Mu terus menerus, dan juga mengasihi sesama kami dan juga mengasihi musuh-musuh kami. Agar di dalam kasih itulah kami bermegah akan cinta-Mu yang kudus itu. Agar di dalam kasih itulah kami selalu bangga bahwa kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Bapa, di atas segala permohonan kami itu, Engkau tahu bahwa kami ini orang-orang berdosa. Mungkin kami orang berdosa seperti pesundal yang berdosa itu. Tapi sebagaimana Engkau tidak menolak perempuan pesundal itu, maka janganlah kiranya Engkau juga menolak kami, orang-orang yang lebih berdosa dari pesundal itu. Sebagaimana juga Engkau tidak menolak anak yang hilang. Kami mungkin anak-anak mudamu yang terhilang daripadamu. Jikalau kami mau datang kepadamu, sambutlah kami juga sebagaimana Engkau telah menyambut anak yang hilang itu. Sebagaimana Engkau juga tidak menolak pemungut cukai, Engkau mendatanginya bahkan mengangkatnya sebagai murid-Mu. Maka kami orang-orang berdosa ini seperti pemungut cukai itu, hampirilah dan datangilah juga kami, dan angkatlah kami menjadi murid-Mu, agar kami dapat hidup di dalam kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengajarkannya kepada murid-Mu pemungut cukai itu. Sebagaimana Engkau juga mendatangi Saulus, lalu mengubahkannya menjadi Paulus oleh penderitaan yang Engkau izinkan. Mungkin kami adalah orang yang cara hidupnya seperti Saulus, maka ubahkanlah kami menjadi Paulus, dan izinkanlah kami untuk membawa
membawa berita Injil-Mu yang mulia. Jikalau kami mati di dalam Engkau, kami menghampiri tahta-Mu, bukakanlah pintu bagi kami. Jikalau kami mengetuk pintu-Mu, janganlah kiranya Engkau mengabaikan telinga-Mu dari suara ketukan pintu kami, tetapi bukakanlah pintu bagi kami dan sambutlah kami di dalam kehangatan dan kerahiman kasih-Mu. Sebab hanya itulah kekayaan kami, hanya itulah harapan kami. Kami tidak akan mencium-Mu sebagaimana Yudas. Jangan izinkan kami mencium-Mu sebagaimana Yudas, tetapi biarlah kami mengaku seperti pencuri telah mengaku. Ingatlah akan kami ya Kristus, ketika Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Engkau seperti timbangan yang adil di antara dua penjahat itu. Yang satu telah binasa karena ia telah meninggikan dirinya, tapi yang satunya telah Engkau bawa ke Firdaus-Mu karena ia telah merendahkan dirinya dan mengaku bahwa Engkau adalah Raja. Pada saat ini pun kami mengaku bahwa Engkau adalah Raja kami. Dan ingatlah akan kami ya Kristus apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Karena kami percaya dan yakin di dalam apa yang telah Engkau lakukan. Engkau itulah Yesus Kristus yang selalu mengasihani kami sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Oleh karena itu segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Imam besar agung kami yang mulia, serta bagi Bapa-Mu yang mulia dan Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, itu dia video khotbah yang sangat luar biasa yang baru saja kita saksikan tadi. Bagaimana di dalam khotbah itu Elia Myron mengkhotbahkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana seorang Elia Myron memaparkan bahwa di dunia ini begitu banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, dan orang-orang yang dikagumi. Tetapi pada akhirnya mereka akan dikalahkan oleh kematian. Artinya mereka akan mati. Tetapi saudara, di hari Paskah, ya, Elia Myron mengkhotbahkan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Hanya Yesuslah yang menang atas kematian. Memang di dunia ini ada pernah cerita, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang mati namun hidup kembali. Tetapi setelah itu, orang itu akan meninggal lagi. Berbeda dengan Yesus sebagai Allah dan juga manusia yang sempurna, Tuhan Yesus dia itu mati, bangkit dari kematian, bahkan dia hidup selama-lamanya dan dia ada di surga. Nah, Elia Myron mengkhotbahkan sesuatu hal yang luar biasa ini, agar kita boleh mempercayakan jiwa kita kepada Yesus yang telah hidup selama-lamanya, agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan Elia Myron juga menyampaikan bahwa ada kabar buruk. Kabar buruk itu adalah bagaimana kita akan mati karena dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut, kematian kekal di dalam neraka. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa oleh iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, kiranya video yang kita tonton ini boleh menjadi menambahkan iman kita kepada Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, namun dia hidup kembali. Itu sebabnya jangan percayakan jiwamu kepada hal-hal yang tidak mampu menolong jiwamu, tetapi percayakanlah jiwamu kepada Yesus yang bukan hanya mati untukmu, tapi juga dia telah bangkit dari kematian dan dia hidup selama-lamanya di surga, karena dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan juga Tuhan yang berkuasa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.